Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, dan kita mensyukuri semuanya. Kita bisa lalui, kita bisa lewati. Kadang ketaatan kita penuh dari hati, terkadang mungkin karena keletihan kita bermalas-malasan, tapi tetap kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan ini adalah hal yang sangat patut kita syukuri, sehingga mudah-mudahan dengan kita mensyukurinya Allah tambahkan kepada kita ketaatan, dan Allah berikan kepada kita umur sampai Ramadan yang akan datang. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya pernah dialog dengan seorang dokter senior di Balikpapan sambil di satu mobil di sebuah perjalanan, dan dia waktu itu kita bicara-bicara tentang setelah Ramadan. Dia bilang setelah Ramadan itu rumah sakit penuh katanya. Rumah sakit penuh. Waktu itu dia pernah memimpin di Rumah Sakit Restu Ibu, ya, sekarang masih di Rumah Sakit Restu Ibu dan di Hermina. Dia bilang kenapa penuh gitu di hari Lebaran itu, dan mayoritas umat Islam gitu. Padahal penelitian dari pakar kesehatan di barat dan di timur, puasa itu menyehatkan. Puasa itu membuat sistem tubuh kita sehat. Kenapa tidak sehat? Karena memang organ-organ itu kan istirahat. Kita makan jam 4 sahur, jam 4 tengah malam subuh. Kemudian kan 4 jam setelahnya itu kosong lambung kita. Lambung kan istirahat bekerja. Usus besar, usus kecil, sistem penyerapan, sistem cerna itu istirahat bekerja, sehingga jantung dan paru lebih rileks dalam memompa darah, dalam mengempisnya paru-paru, lebih rileks dia, sehingga memberikan efek lebih sehat gitu. Nah, tapi kenapa justru angka-angka kolesterol, asam urat dan lain-lain itu melonjak setelah Lebaran? Nah, ini yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Ketika kita puasa, itu yang bekerja itu organ liver. Liver itu mendaur ulang tumpukan-tumpukan lemak, tumpukan kolesterol, sisa-sisa metabolisme itu didaur ulang, diolah sehingga dia menjadi energi. Itu yang membuat kita tetap bertenaga di bulan Ramadan. Sehingga dikenallah puasa itu detoksifikasi alami, pembersihan racun-racun, penumpukan dari tubuh kita, sehingga harusnya kita sehat. Nah, kenapa sebagian kita ada sebaliknya, tidak begitu sehat setelah Ramadan? Mungkin belum selesai dicerna makanan, kita sudah tidur. Kan kalau kita makan jam 4 subuh, kemudian 1 jam berikutnya masuk waktu subuh, kemudian setelah itu kita tidur, berarti pencernaannya belum sempurna, belum selesai dicerna. Maka kalau tidak selesai dicerna, makanan-makanan itu akan menumpuk dia. Karena ketika kita tidur, itu pabrik berhenti, pabrik pencernaan itu berhenti. Kalau dia berhenti, berarti tidak tercerna dengan baik, ada retensi makanan di perut kita, jadi kadang kembung, kadang ini dan lain-lain. Bisa juga sudah dibersihin di siang harinya,
Di malam harinya kita masukkan lagi makanan-makanan yang banyak gitu. Jadi siangnya udah kita bersihin, ya malamnya kita isi lagi yang tidak sesuai dengan tipe tubuh kita, sehingga terjadi lagi penumpukan. Kalau kita mengikuti Rasul dengan sebenarnya, berbukanya kan kurma 3. Kalau tidak ada kurma basah, beliau kurma kering. Kemudian air putih, kan cuma itu saja. Setelah itu sholat, gitu. Apakah menu berbuka kita selama ini itu saja atau banyak menu di hadapan kita? Nah, kalau banyak menu, itu lambung kita mencerna satu makanan dengan mencerna makanan yang berbeda, itu beda dia. Air liur yang keluar karena kita lihat ote-ote dengan air liur yang keluar dengan kolak, itu beda. Kemudian kalau banyak menu yang kita masukkan, ibarat seseorang bekerja dalam satu waktu mengerjakan banyak hal. Dalam satu waktu dia nyapu, kemudian dia nyuci, kemudian dia harus membalas WA, kemudian harus mengerjakan ini, mengerjakan itu dalam satu waktu. Jadi capek. Nah, begitu juga dalam satu waktu banyak menu yang kita masukkan di perut kita, itu sistem cerna itu bekerjanya lebih keras dia. Karena masing-masing itu berbeda, gitu, berbeda. Nah, sehingga terjadi penumpukan. Atau bisa jadi menu kita yang kita makan malam dan berbuka atau sahur tidak sesuai dengan tipe tubuh kita, sehingga dia menjadi masalah di dalam diri kita. Ditambah lagi di bulan Ramadan kan kita jarang bergerak, jarang berkeringat, tapi makannya juga lumayan. Maka kemana pengeluarannya? Karena bergerak olahraga itu dia menghasilkan panas di tubuh dan menghasilkan energi. Di dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Zawji rahimahullah, energi itu fenomenanya seperti memasak air. Air itu setelah mendidih, air dimasak setelah mendidih, itu tutup panci terlempar tutup panci. Nah, fenomena energi seperti itu. Ketika panas lebih dominan dari dingin, maka muncullah energi, muncullah tenaga. Kita makan, tubuh kita ini mayoritasnya itu air, ya. Di darah saja plasma itu 55%. Banyak air tubuh kita ini. Pemanasnya itu apa gitu. Nah, sementara pemanas itu olahraga. Olahraga itu kenapa keringat keluar? Karena ada panas mendorong cairan, maka keringat keluar. Nah, ketika panas, jadi air tadi mendidih, gitu. Kemudian muncullah energi. Nah, energi itu tenaga. Kita jadi energik, kita jadi semangat, kita jadi lebih bergairah. Nah, itu dapatnya olahraga. Di bulan Ramadan kan, ya mungkin sebagian kita jarang olahraga, jarang berkeringat. Sementaranya makannya kan terus, gitu. Nah, bisa jadi pola-pola yang salah ini sehingga harusnya kita lebih fit, data kesehatan kita lebih bagus, jadi data kesehatan itu bisa menjadi sama sebelumnya atau menurun. Nah, ini hal-hal yang perlu kita koreksi nanti di puasa Syawal, kemudian di puasa Senin Kamis atau di puasa Daud. Ya, benar-benar kita mempelajari pola makan Rasul, pola berbuka Rasul, pola sahurnya. Sahur itu ya tetap juga sebenarnya kita perlu kurma juga, gitu. Dan sahur itu ditutup dengan air putih yang hangat, yang panas, agak hangat sedikit panas. Kenapa? Karena air itu sifatnya gravitasi, turun ke bawah, dan kita, organ bawah kita itu kandung kemih. Jadi orang akan sering kencing ketika minumnya dingin. Maka ketika minum panas, hangat, panas itu naik ke atas dia. Karakter panas itu naik ke atas dan mengeringkan cairan. Nah, dia naik ke atas. Tapi karena kita airnya itu hangat, agak panas, maka dia
dia mengisi kekurangan air di tubuh kita. Apalagi 2 hari ini suhu agak panas ya, 33 derajat ya, jadi suhu agak panas. Panas itu mengeringkan cairan. Rumusnya begitu, panas pasti mengeringkan cairan. Tubuh kita akan kekurangan air. Maka ketika sahur, kita tutup sahur kita dengan air putih yang hangat, cenderung panas, sehingga stok cairan di tubuh kita cukup untuk di siang harinya dalam bulan Ramadan. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, ini yang dapat disampaikan dalam kultum tarawih ini. Himbauannya adalah mari kita belajar bagaimana cara sehat sesuai dengan tipe tubuh kita masing-masing, karena memang ketika kita sehat, kita akan lebih banyak amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.